Kan? Entah ya. Alhamdulillahirabbil. Cek satu. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin kajian Sabtu pagi ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan ya dengan izin Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya tampaknya pemain tunggal. Biasa kan berdua ya dengan Ustadz Suryawan. Ustadz Suryawan tampaknya tidak bisa hadir dikarenakan istrinya lagi sakit ya, sehingga pada kesempatan hari ini tidak bisa hadir katanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, bahasan yang akan saya bahas ya, ini setelah coba difikirkan dan setelah didiskusikan ya, memang khusus untuk kajian Sabtu ini kajian kitab ya, kajian kitab. Biasanya kan saya membahas tentang tafsir ya, saya bahas tentang tafsir. Nah, biar tafsir difokuskan saja oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Dedeng Rosyidin ya, maka saya akan ganti kitab Bapak Ibu ya. Kitab yang akan saya bahas adalah silsilatud daril akhirah ya. Jadi silsilah itu rangkaian kehidupan akhirat ya. Ini saya menemukan kitab ini di Maktabah Syamilah, lagi saya coba printkan. Nanti kalau ada yang perlu nanti saya coba bukukan dulu ya kitabnya. Di dalam kitab ini Bapak Ibu sekalian dibahas, dan ini penting bagi kita sekalian, terkait dengan ini bagi seorang mukmin ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal yang gaib ya. Jadi percaya kepada hal yang gaib itu merupakan karakteristik orang yang bertakwa. Nah, bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, ada kepercayaan kita kepada hal yang gaib adalah akan ada kehidupan ya, akan ada kehidupan setelah kehidupan kita sekarang. Nah, bagaimana rangkaian kehidupan yang akan kita jalani itu? Nah, ini perlu kita ketahui ya. Dan ini nggak bisa hanya berdasarkan qola wakila. Apa Bu qola wakilannya? Cenah ya, cenah alam kubur teh gitu ya. Cenah. Jadi kalau hanya sekedar cenah gitu ya, ya ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Maka ketika kita berbicara hal yang gaib, kita mesti mencari referensi. Maka referensinya apa? Referensinya dua ya. Satu Al-Quran, yang kedua Sunnah Nabi ya. Kalaupun nanti ada keterangan-keterangan yang memang tidak ada keterangan penjelasan, tidak ada dari Quran dan hadis, biasanya nanti ada penjelasan dari sahabat ya. Jadi nanti ada penjelasan dari sahabat. Nah, ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ini kitab yang akan kita bahas ya. Jadi rangkaian kehidupan akhirat ya. Kan kadang kenapa mesti kita tahu? Ya ini supaya menambah keimanan kepada kita ya. Nih, saya akan bacakan
Ya, ini karena belum selesai saya print sehingga saya belum bisa bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi untuk sekarang mah tidak ada makalah yang saya bagikan dulu ya. Al-imanu bil yaumil akhir ahadu arkanil iman. Ya. Iman kepada hari akhir ini merupakan salah satu rukun iman. Ya. Jadi iman kepada hari akhir ini merupakan salah satu rukun iman. Dan ketidakpercayaan kepada hari akhir ini, maka ini akan membatalkan keimanan. Ya. Coba Bapak sekalian, di pembahasan saya mengenai tafsir Al-Quran pernah saya sampaikan bahwa Al-Quran itu dibagi dua periode, ya. Ada periode Mekah, ada periode Madinah. Di Mekah berapa surat? Ada masih hafal? Ada masih ingat? Sugan gitu corona teh jadi sering murojaah gitu. Ya, catatan-catatan di muka gitu. Ya. Coba surat yang turun di Makkiyah ada berapa surat? Sekarang begini Bapak Ibu. Jumlah surat ada berapa? 114 surat. Ya, dibagi dua, ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah. Ya, ada juga yang kata para ulama tidak di Mekah tapi sekitaran Mekah, maka dia dimasukkan ke dalam kategori Mekah. Ya, gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa periode Mekah dan Madinah ini bukan karena tempat, tapi lihat hijrah. Jadi ayat-ayat yang turun sebelum hijrah disebut dengan Mekah atau Makkiyah. Kalau ayat-ayat yang turun setelah hijrah maka disebut dengan Madaniyah. Contohnya apa? Di dalam Al-Quran ada surat namanya surat An-Nasr. Makkiyah, Madaniyah? Madaniyah. Ya, An-Nasr, pendek gitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kenapa disebut Madaniyah? Padahal turunnya di Mekah karena memang turun setelah hijrah. Ya. Baik. Nah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, ya, itu jumlahnya ada 86 surat. Ya, 86 surat itu turun sebelum hijrah atau turun di Mekah. Ya, gitu. Ayat-ayat yang turun setelah hijrah ini jumlahnya berapa? 28. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, coba kalau Bapak Ibu sudah tahu urutan gitu ya, dari surat pertama, kedua, ketiga, sampai urutan surat ke-86, itu coba, rata-rata berisi tentang apa? Ya. Kan beda ya, ada surat yang turun sesuai mushaf, bukan turun, jadi gini, ada dua, ada tartib nuzuli, ada tartib mushafi. Jadi kalau tartib nuzuli, susunan surat berdasarkan turunnya surat. Ada tartib mushafi. Jadi susunan surat berdasarkan mushaf. Ya. Nah, kalau susunan surat berdasarkan mushaf seperti yang kita baca di mushaf sekarang. Ada susunan surat berdasarkan turun. Ya. Nah, seringkali yang tidak kita pelajari adalah turunnya surat berdasarkan turunnya wahyu. Nah, kalau kita perhatikan dari surat yang pertama turun apa Bu? Apa? Al-Alaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Sampai situ. Ya. Yang pertama turun itu, ya, 5 ayat. Nah, kalau kita perhatikan dari awal atau dari pertama surat turun ada Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sampai surat yang ke-86 itu ternyata Bapak Ibu sekalian, ini rata-rata berisi tentang apa? Rata-rata berisi meyakinkan kaum muslimin akan keimanan kepada yaumul akhir, hari akhirat. Ya. Al-Alaq gitu kan. Allah perintahkan manusia untuk membaca. Membaca bukan sekedar baca, ya, orang-orang kafir juga baca. Membacanya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya bukan hanya sekedar membaca menjadi ilmu pengetahuan,
tapi bagaimana membaca itu melahirkan rasa takut kepada Allah. Itu namanya Rabbani, itu begitu. Ya. Jadi membaca, dengan bacanya kemudian takut kepada Allah, itu baru namanya Iqra. Ya, gitu. Nah, jadi ini hampir rata-rata berbicara tentang hari akhir, tentang kiamat, tentang hari kebangkitan, ya, tentang keimanan kepada Allah dan sebagainya. Kenapa? Karena pada saat itu ketika di masa jahiliyah banyak masyarakat yang memang terjebak, Bapak Ibu sekalian. Ya, terjebak keyakinan mereka itu dalam kesyirikan. Ya. Jadi ini sebetulnya memang turunan, ya. Kan kemusyrikan itu, Bapak Ibu sekalian, ini mulai terjadi ketika zaman siapa? Ada yang hafal? Perbuatan syirik, kemusyrikan mulai terjadi itu ketika zaman siapa? Zaman Nabi Nuh. Ya. Di zaman Nabi Nuh itu bermunculan kemusyrikan, awal kali kemusyrikan terjadi. Ya. Apa di suratnya itu? Ya'utha, Ya'uqa, kemudian Yagutha, ya. Jadi mereka menjadikan orang-orang soleh itu patung-patung yang kemudian disembah. Nah, di zaman Nabi Nuh itu mulai ada pola pikirnya adalah pola pikir materialistik. Ya, sesuatu itu mereka yakini kalau terlihat, kalau tampak gitu. Nah, ketika di zaman Bani Israel juga muncul kemudian ada namanya Samiri. Ya. Di zaman Bani Israel muncul namanya Samiri, kemudian si Samiri ini membuat patung, ya, patung anak sapi, anak sapinya terbuat dari logam emas, kemudian bisa ngomong. Ya, disembah oleh kaum Bani Israel pada saat itu. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW hendak diutus pun masyarakat Arab kondisinya sama seperti itu. Ya. Ada Lata, ada Uzza, kan begitu ya? Mereka sembah itu semua, patung itu semua. Ya. Nah, ini kenapa? Karena keraguan mereka akan perkara yang gaib. Ya, jadi ketika mereka meyakini percaya kepada Allah, ya, percaya kepada Tuhan, kayaklah Tuhan itu mana gitu. Ya, Tuhan itu seperti apa? Akhirnya apa? Akhirnya mereka bentuk benda itu supaya mereka jadikan sebagai Tuhan. Ya. Nah, keraguan terhadap hari akhir ini berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kepercayaan atau keyakinan kepada hari akhir ini menjadi rukun iman. Ya, rukun iman. Fayanbaghi lil 'abdi an yastash'ira lidzalika daiman. Maka sudah sepantasnya bagi seorang hamba dia akan senantiasa mengingat akan kehidupan akhirat. Ya. Bapak Ibu, kenapa sekarang duduk di sini? Kenapa hadir di majelis ilmu? Nah, karena Bapak Ibu iman kepada hari akhir. Ya. Iman kepada hari akhir. Dan kalau tidak iman kepada hari akhir, mau duduk di sini. Ngapain juga di majelis ilmu? Ya. Kenapa Bapak Ibu sholat? Kepercayaan kepada hari akhir, bahwa apa yang kita lakukan nanti harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Makanya berbahaya kalau orang tidak percaya kepada hari akhir. Oleh karena itu bahasan ini saya kira ini penting, ya, saya kira penting. Kenapa? Karena memang ini bisa menumbuhkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalam kitab ini seorang hamba yang senantiasa dia mengingat akan kehidupan akhirat hatta yusari'a ila taubati. Dia akan bersegera untuk bertobat. Ya. Wa yaqla'anil ma'asi, dan dia akan berhenti dari perbuatan maksiat. Ya. Jadi orang yang mengingat, seorang hamba yang ingat akan kehidupan akhirat, maka dia akan senantiasa bertobat kepada Allah. Segera, ya, bertobat kepada Allah. Gitu. Kemudian juga dia akan berhenti dari melaksanakan kemaksiatan, perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ya, pernah kita bahas bagi orang yang beriman, bagi orang yang salih, hamba yang salih, tidak peduli mau itu dosa besar, mau itu dosa kecil. Dosa yang kita anggap kecil bagi orang yang beriman akan dia jauhi. Ya, jangan dianggap dari ieu mah dosa leutik teu nanaon.
Tidak. Bagi orang yang beriman, ya, maupun itu dosa kecil, maka dia bersegera, ya, untuk berhenti dari melakukan perbuatan dosa itu. Ya. Apa contoh dosa kecil, Bu? Apa, Pak? Gibah. Dosa kecil, dosa besar? Dosa besar, Pak. Ya. Gibah itu dosa besar. Ya. Bahkan Quran menggambarkan orang yang gibah itu seperti memakan bangkai, ya, saudaranya sendiri. Berarti bukan dosa kecil, dosa besar. Jadi apa contoh dosa kecil, Bu? Bohong. Bohong dosa kecil, dosa besar? Bu, bohong dosa kecil, dosa besar? Dosa besar, kenapa? Ya, bohong dosa besar. Kenapa? Nabi SAW mengingatkan, iyyakum wal kadhiba, kata Nabi, ya, jauhi oleh kalian al-kadhib, kebohongan, dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena bohong ini akan membawa kepada kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kedurhakaan ini akan membawa kepada neraka. Jadi orang yang bohong ujungnya neraka. Ya, dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Ya, gitu, ya. Nah, jadi bahkan di dalam sebuah riwayat, ya, Nabi mengingatkan kepada kita bahwa induk dosa itu adalah bohong. Ya. Orang kalau sudah memulai dia berbohong, dia akan tutupi kebohongan itu. Ya. Satu bohong jadi dua, ya, dua bohong jadi terus saya berbohong, ya, gitu. Jadi apa tuh contoh dosa kecil, Bu? Gibah dosa besar ternyata, ya. Bohong dosa besar. Ya. Jadi dosa kecil apa contohnya? Apa, Bu? Contoh dosa kecil? Jadi ada dosa kecil nggak? Ya. Nah, ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, prinsipnya kata para ulama begini, ya. Prinsipnya bahwa apapun yang dibenci oleh Allah maka kita jauhi. Ya. Apapun yang dibenci oleh Allah kita jauhi. Meskipun hal itu dianggap oleh masyarakat atau dianggap oleh manusia bukan dosa besar, ya. Karena dalam kaidahnya begini, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus menerus. Jadi kalau dikerjakan terus menerus gitu, maka akan menjadi dosa besar, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi apa contoh dosa kecil? PR. Nah, PR. Ya. Silahkan Bapak Ibu cari apa contoh dosa kecil, ya. Baik. Nah, bagi orang yang percaya akan kehidupan akhirat, maka dia akan meninggalkan segala perbuatan maksiat. Ya. Ini contoh laki-laki nih, Pak, keur sapedahan, ya, lagi jalan, teka aja lihat aurat wanita, dosa teh? Teka aja. Ya. Lamun teka aja dosa tuh, Pak. Kedamongan dibuka tuh kan gitu. Ya. Jadi tipsnya dari Nabi bahwa ketika seorang sahabat melihat aurat wanita yang tidak sengaja, maka kata Nabi, pandangan yang pertama itu tidak berdosa. Ya, pandangan pertama tidak berdosa. Maka caranya bagaimana? Segera palingkan. Nah, lalu dipanjangkan jadi dosa, Pak, ya. Gitu. Makanya dulu pernah ada seorang anak muda dibonceng sama Nabi, ya, dibonceng sama Nabi gitu. Di depan teh ada wanita cantik, Pak. Dia ngelihat gini gitu. Ku Nabi dihalangan gitu.
Jadi ketika dia seperti ini sama badan Nabi dibukukan sebelah kanan, kia ku Nabi dihalangan gitu. Dia lihat sebelah kiri, dihalangan nih ku Nabi. Ya. Pandangan pertama sedekah. Pandangan kedua dosa. Ya. Nah, dosa besar, dosa kecil. Ya. Di zaman Nabi pernah ada seorang sahabat, dia bercerita, ya. Jadi dia lagi jalan, Pak. Ya, dia lagi jalan, pas lagi jalan, kemudian dia melihat ada seorang wanita, ada wanita yang cantik gitu. Dilihat terus itu. Saking terpesonanya dengan kecantikan wanita itu, ya, ternyadar di payudon aya tembok. Ya siga iklan lah gitu ya. Dengan iklan mati yang listrik gitu ya. Ya mah tembok. Jadi dia lihat terus sampai akhirnya terbentur. Ya, berdarah dari hidungnya. Keluar darah dari hidungnya. Si sahabat ini dia nggak berani membersihkan darahnya sampai berjumpa sama Nabi SAW. Dia cepat-cepat datang sama Nabi SAW. Ini luar biasa Bapak sekalian. Kalau orang sudah percaya sama hari akhir gitu ya, takut gitu. Jadi ini khawatir, ini maksiat, ini perbuatan dosa. Dia khawatir gitu. Dia segera datang kepada Nabi SAW, kemudian sambil tersenyum Nabi bilang, kenapa Anda gitu? Ya. Orang itu kemudian menceritakan kisahnya, ya Rasulullah, aku melihat seorang wanita yang begitu sangat cantik sampai akhirnya aku nggak nyadar di depan ada tembok, ada dinding, sehingga hidungku, wajahku terbentur dengan dinding itu. Ya, apa jawaban Nabi, Pak? Kata Nabi, darahmu yang keluar penghapus dosa. Gitu, ya. Darahmu yang keluar penghapus dosa. Jadi kalau Bapak melihat wanita cantik, ya, dosanya baru diampuni kalau sudah keluar darah. Ya, begitu Pak. Ya, dosa besar, dosa kecil, silahkan disimpulkan saja. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, maka bagi orang yang beriman, yang pertama kalau dia iman kepada hari akhir, dia akan segera bertaubat kepada Allah. Ya, segala perbuatan dosa dia tinggalkan. Ya, segera bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia berhenti dari melakukan kemaksiatan. Semua perbuatan dosa dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga, wa yusari'a ila fi'lit ta'ati. Dia bersegera, ya, cepat-cepat. Itu kalimatnya begitu. Makanya di dalam Al-Qur'an kalimatnya wasari'u ila maghfirah. Wasari'u. Sari'u itu bukan sekedar jalan santai, ya, tapi sari'u itu cepat-cepat lari gitu. Bersegera. Ya. Nah, maka kalau orang yang percaya kepada hari akhir, wa yusari'a ila fi'lit ta'ah, dia akan bersegera untuk melakukan ketaatan. Kadang kalau saya ambil hikmah Bapak Ibu sekalian dari apa yang kita alami ya selama bulan-bulan terakhir ini dengan pandemi Covid ini, orang begitu segera gitu ya. Jadi ketika pemerintah mengumumkan ya 3 hal yang perlu dilakukan. 1, pakai masker. 2, jaga jarak. 3, apa? Tidak berkerumun. Orang begitu segera taat gitu. Sieun. Adika pemerintah meni taat, adika Allah meni hararese. Gitu. Ya. Kita kepada aturan pemerintah kita begitu mudah taatnya. Tapi kenapa aturan Allah kita banyak nanya? Ya. Ketika Allah sudah memanggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba, sama enggak ketaatan kita kepada Allah atau panggilan kita kepada Allah dengan panggilan dari pemerintah? Nah, coba, ya. Ini kadang saya pribadi gitu ya, saya mengevaluasi gitu ya. Saya mengevaluasi. Kok kepada orang saja, ya, kepada orang saja kita begitu percaya. Tapi kenapa kepada Allah yang bikin aturan, Allah yang tahu tentang makhluknya, tentang kita, kita masih mikir-mikir gitu. Ketika azan berkumandang, Allah manggil kita, tapi kita masih sibuk dengan urusan yang lain. Ya. Ketika azan berkumandang, kita masih ada alasan-alasan yang lain. Ya. Kala atuh drama Korea acan beres ya. Ya, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka bagi orang yang beriman,
wa yusari'a ila fi'li ta'ah, dia akan bersegera untuk melakukan ketaatan. Wa hunaka muqaddimatun wa alamatun tuhi bi qurbil akhirah. Awaluha bi'tsatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Thamaratu dzikril maut wa masawi adami dzikril maut. Ya. Ini dalam kitab ini Bapak Ibu sekalian kemudian dijelaskan mengenai tentang thamarat atau thamrat, ya. Ini adalah buah atau hasil atau buah ya, atau hasil yang orang yang ingat akan kematian dan buruknya orang yang tidak mengingat akan kematian. Di sini kata Atha bin Abi Rabah, beliau mengatakan bahwa orang yang senantiasa zikrul maut, mengingat akan kematian, yu'tika asya'a thalathah. Ya. Jadi sebelum nanti kita berbicara ya tentang bagaimana perjalanan kehidupan kita, jadi setelah kita meninggalnya mau ngapain sih gitu. Ya, bagaimana perjalanan kita? Nah, di sini dalam buku ini dibahas dulu mengenai agar manusia senantiasa ingat akan kematian. Ya, Bu, sieun maot teu? Henteu, Bu? Wah, hebat Ibu. Ya, hebat tuh sieun maot. Ya. Saya yakin semua di antara kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, saya yakin kita semua juga takut dengan kematian. Ya, kita semua takut dengan kematian. Ya, suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada Siti Aisyah. Ya, jadi ini diskusi seorang suami dengan istri. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian coba bayangkan seorang suami ya Rasulullah dengan Aisyah. Ya, ini dalam diskusi kesehariannya, diskusinya menghadirkan iman gitu. Ya. Kan kadang gitu ya kalau suami istri ngabahas nanti resiko dapur ya gitu. Nah, coba munculkan diskusi-diskusi, obrolan-obrolan antara suami dengan istri itu adalah kaitan dengan keimanan. Rasul bilang begini ya, kepada Siti Aisyah. Kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang berjumpa dengan orang itu. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Dan siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah akan benci berjumpa dengan orang itu. Ya. Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, siapa yang senang dengan kematian? Cung. Ada yang suka enggak? Suka dengan mati gitu. Saya mah senang rek maut teh seneng pisan. Cung. Ada? Ada yang ngacung, luar biasa. Ya, ada yang ngacung. Ya. Sekarang saya ingin tanya, siapa yang tidak suka mati? Cung. Hah? Tadi saya nanya siapa yang suka dengan mati? Yang ngacung satu orang. Saya tanya siapa yang benci, yang tidak suka dengan kematian? Cung. Teu aya nu ngacung. Ya. Jadi Bapak Ibu pilih nu mana? Tengah-tengah? Kela, tengah-tengah teh mana ya teh? Nu mana tengah-tengah teh? Ya. Ah Ustaz kumaha Allah we gitu. Eta tengah-tengah teh maksudnya. Baik. Nah, ketika Nabi menyampaikan seperti itu kepada Siti Aisyah, jadi siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang berjumpa dengan orang itu. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah akan benci berjumpa dengan orang itu. Kemudian Siti Aisyah mah jujur, beliau begini, ya Rasulullah, fakulluna nakrahul maut. Kata Siti Aisyah, wahai Rasulullah, semua kita pasti benci dengan kematian. Itu kata Siti Aisyah. Semua kita pasti benci dengan kematian. So, Ibu mau meninggal sekarang enggak? Mau enggak Ibu meninggal sekarang? Mati sekarang mau enggak, Bu? Enggak. Ya, besok? Lusa? Sebulan lagi? Ya, itu. Nah, Siti Aisyah jujur.
beliau mengatakan, ya Rasulullah, fakulluna nakrahul maut. Semua kita juga benci dengan kematian. Ya, benci. Kalau ditawarkan, ibu siap meninggal sekarang? Enggak, belum siap. Besok? Belum siap. Sebulan lagi? Belum siap. Setahun lagi? Belum siap. 2 tahun lagi? Ya, ira siapna tuh. Ya, mual siap-siap. Ya, kenapa? Karena memang begitulah ya, naluriah manusia seperti itu. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah SAW meluruskan pola pikir, ya, pola pikir apa yang difahami oleh Siti Aisyah. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, ya, bahwa yang dimaksud dengan pernyataanku tadi adalah, saya lupa redaksi hadisnya. Intinya begini Bapak sekalian, orang yang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah akan suka berjumpa dengan orang itu. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang beriman ketika mereka menghadapi kematiannya. Jadi orang yang beriman ketika mereka menghadapi kematiannya, maka mereka kemudian akan diperlihatkan oleh Allah bagaimana rahmatnya Allah, bagaimana kasih sayangnya Allah, kemudian bagaimana karunia yang akan Allah berikan kepada orang itu. Maka orang itu akan segera mengatakan, ya Allah, aku ingin segera berjumpa denganmu. Artinya Bapak sekalian, ketika orang dalam kondisi sakaratul maut, dalam kondisi menjelang kematiannya, ya, berdasarkan hadis yang tadi, itu Allah perlihatkan kepada orang itu. Jadi kalau dia orang yang baik, dia orang yang salih, maka Allah akan perlihatkan bagaimana rahmat yang akan Allah berikan kepada orang itu. Ya, karunia yang akan Allah berikan kepada orang itu. Tapi kalau orang itu orang yang jahat, orang yang durhaka, orang yang kafir, maka akan Allah perlihatkan bagaimana siksa yang akan menimpa orang itu. Maka orang itu kemudian dia benci untuk segera berjumpa dengan Allah. Ya. Ini Bapak sekalian. Berarti kalau begitu ketika orang dalam kondisi sakaratul maut, ya, menjelang kematiannya sudah Allah perlihatkan apakah dia akan mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan. Kalau berdasarkan hadis yang tadi begitu. Ya. Tapi kan belum ada hisab. Ya, belum ada hisab. Memang hisaban belum ada, tapi Allah sudah tahu orang itu baik atau tidaknya, orang itu muslim atau kafir. Allah sudah tahu kan gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ya. Kata Atha bin Abi Rabah, dzikrul maut yu'tika asya'at thalathah. Mengingat akan kematian ini akan mendatangkan 3 perkara. Apa? Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Dia akan menyegerakan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Ya, menyegerakan untuk segera bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, waridho bil qalil. Orang yang mengingat kematian, dia akan ridho kepada Allah meskipun sedikit. Ya, jadi ridho dengan hal yang sedikit. Ya. Bu, kalau suami ya ngasih ibu sebulan misalkan 1 M, ya, badak ting atau 1 M-nya, ya, tong 1 M misalkan 10 juta, ya, sebulan 10 juta, dengan sebulan ngasih 1 juta, ridho mana? Ya, nah kalau kata Atha bin Rabah, ya, kalau orang yang senantiasa mengingat kematian, maka dia akan ridho bil qalil, meskipun sedikit dia ridho. Ya, sehari suami ngasih 100.000, dia ridho. Sehari suami ngasih 1 juta, dia ridho. Ketika sehari suami ngasih 20.000, ridho. Ya, itu. Ya, berarti lamun ibu kuku lutus ridho tuh, ridho. Ya, gitu. Nah makanya kenapa? Ya dia akan senantiasa ridho dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Dapat segini, alhamdulillah gitu. Ya, dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit juga, alhamdulillah. Maka coba lihat Bapak Ibu sekalian. Di dalam Al-Quran ada 2 nabi itu yang Allah sebut, ya. Contoh ada 2 nabi yang Allah sebut nabi ini adalah nabi yang abdan syakura. Ya. Nabi yang senantiasa atau hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah.
dalam kitab Ibnu Abi Dunya dijelaskan kenapa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Nuh ini menjadi hamba yang abdan syakuro, hamba yang bersyukur, karena kedua nabi ini tidak pernah berhenti untuk tahmid, ya, tidak pernah berhenti untuk mengucapkan alhamdulillah. Dia ridho dengan segala apa yang ditetapkan oleh Allah, ya, gitu. Ini Bapak sekalian, ya. Jadi mau sedikit ridho, mau banyak ridho. Lebih ridho mana? Sedikit atau banyak? Ya. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa mengingat kematian, kata Atha bin Abi Rabah, maka dia akan senantiasa menghindari untuk berselisih, ya, cekcok, ya, berselisih dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ingatlah dengan zikir kepada Allah, dengan senantiasa mengingat Allah, maka hati akan menjadi tentram. Wa adamu dzikril maut, ya, sedangkan orang yang melupakan, ya, lupa untuk mengingat akan kematian, maka dia akan akan datang 3 perkara. Yang pertama adalah at-taswif bit taubah. Dia akan senantiasa menunda-nunda taubat, ya, gitu. Dijilbab mah engkewe besok, engkewe tahun depan. Kenapa? Karena dia lupa, ya, dia lupa apakah besok dia akan masih hidup, apakah besok dia masih hidup? Kan tidak ada jaminan, ya. Bapak Ibu, apakah ada jaminan kalau besok kita masih ada? Kan tidak ada jaminan, ya. Tidak ada jaminan besok kita masih ada. Oleh karena itu, ketika hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menghidupkan kami setelah Engkau mematikan kami. Ketika Allah menghidupkan kita pada pagi hari ini, maka ini adalah kesempatan yang ingin Allah berikan kepada kita. Jadi seolah-olah beginilah, ya. Kalau saya ambil ungkapan dari kitab Hilyatul Auliya, ya, ada ungkapan begini. Ketika pergantian hari, maka pada hari ini hari berkata kepada kita, ya. Kata hari, dia mengatakan ana khalqun jadid. Aku adalah makhluk yang baru. Ya, aku adalah makhluk yang baru. Wa ana ana khalqun jadid. Aku adalah makhluk yang baru dan aku akan menjadi saksi apa yang kalian perbuat esok hari, ya. Fa'mal fi khairan asyhadu laka bihi ghadan. Maka gunakan waktu ini karena besok, kata waktu, aku akan menjadi saksi, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, bukan hanya tangan, ya, bukan hanya kaki yang kelak akan menjadi saksi, tapi waktu yang kita lalui ini kelak akan menjadi saksi apa yang kita perbuat. Maka berbahagia kalau kalau jatah usia yang masih Allah berikan kepada kita, ya, maka kita gunakan dengan sebaik mungkin, ya. Bapak Ibu, duduknya Bapak Ibu sekarang, maka insya Allah waktu yang sekarang sedang kita jalani, kemudian juga anggota tubuh yang kita bawa di kesempatan pagi hari ini, maka insya Allah kelak akan menjadi saksi, ya. Makanya kalau orang di majelis ilmu, jangankan duduk mendengarkan, ya, tidurnya wae, ya, nundutan wae dapat, ya, kebaikan, ya, dapat kebaikan, gitu, ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, banyak lah ya motivasi dari Nabi SAW. Makanya kita merasakan ada sesuatu ketika selama pandemi ini, gitu ya, ketika tidak boleh beraktivitas keluar, pengajian tidak ada, majelis taklim tidak ada, kan ada sesuatu yang hampa gitu Pak, ya, gitu. Aduh, ini kangen kan, gitu, ya. Ya, alhamdulillah sekarang kita bisa beraktivitas seperti kembali, walaupun belum betul-betul normal, gitu ya, gitu. Ya, kita senantiasa memohon sama Allah,
ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. 8:30 ya, sedikit lagi lah ya. Saya diamanahi oleh ketua DKM, kajiannya tidak boleh lebih dari 40 menit karena masa transisi gitu ya. Satu SKS ya. Ya. Baik, sedikit lagi. Jadi itu yang pertama ya, orang yang lupa atau dia tidak mengingat akan kematian, maka dia akan senantiasa menunda-nunda taubat ya, diengke-engke dia taubatnya ya. Maka di dalam hadis, dalam kitab ini, famazalal murtashi yartashi, tukang nyogok ya, kalau dia nggak ingat mati terusnya nyogok ya. Wa mazalan nasabu yansabu, tukang tipu kalau nggak ingat mati terus nipu. Wa mazalal jasya'ul muhtakir yahtakiru, orang yang tukang nimbun ya, tukang nimbun ya, kalau dia nggak ingat mati terusnya nimbun gitu ya. Sebelum sebelum corona kan gitu ya, ketika mulai kasus corona ini, mulai ada orang yang menimbun masker ditimbun kan gitu. Kemudian ketika orang perlu, dia keluarkan dengan harga yang tinggi. Kenapa orang berbuat seperti itu? Karena dia tidak percaya akan kematian, lupa bahwa dia akan mati gitu ya. Kemudian wa mazalal muktab yaghtab, orang yang tukang gibah ya, suka membicarakan keburukan orang lain ya, terus saja begitu ya, dia membicarakan keburukan orang lain. Wa mazalal mar'u yanzuril haram, ada orang yang terus-menerus dia melihat yang haram ya. Kemudian juga wa mazalal ladzi yamuddu yadailil haram, ada juga orang yang terus hasil usahanya dari hal yang haram ya. Wa mazala terus begitu. Nah, ini dalam kitab ini ya, terus seperti itu. Kenapa? Li annal mauta ghaibun an zihnihi wa fikrihi wa khiyalihi, penyebabnya karena kematian tidak ada dalam jiwanya, tidak ada dalam pikirannya, dan tidak ada terbayang sama sekali gitu ya. Jadi kenapa orang berbuat maksiat, kenapa orang terus nimbun gitu, kenapa orang terus berbuat tidak adil, kenapa dia korupsi terus? Karena teka bayang, baik dalam pikirannya ataupun dalam jiwanya tentang kematian. Itu masalahnya ya gitu. Tapi kalau orang takut akan kematian ketika dia hendak melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, mikir heula. Kumaha lamun pas saya melakukan perbuatan dosa itu, malaikat maut datang mencabut, kan begitu ya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian tadi baru satu ya. Yang pertama apa? Menunda taubat. Ya, menunda taubat ya. Kemudian yang kedua? Nah, itu berbuat maksiat bukan poin yang kedua Bapak sekalian. Ya. Sebentar nih. Tadi saya sudah ada catatannya, tapi mana ya? Ya. Kadzalika adamu zikril maut yu'addi ila adami ridha bima qasaballah. Ya. Kok hilang ya? Masyaallah ya. Mungkin karena waktu sudah habis ini, jadi hilang. Biasa gitunya ya. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah ya. Jadi terkait poin ini ya, orang yang tidak mengingat akan kematian dia akan senantiasa menunda. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengingatkan bahwa innal mauta aqrabu ila ahadikum min syirakin alaih, sesungguhnya kematian Bapak sekalian itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dari tali tali sepatunya gitu ya. Artinya apa? Artinya kematian itu begitu sangat dekat dengan kita ya. Nah, wallahu alam
ya ketika kita berbicara hal ini jangan kemudian kita berpikir udahlah kalau gitu mah kita nyiapkeun we cicing we ya bisi rek maot, bukan begitu ya. Saya ingin menutup pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Ada seorang kakek ya, seorang kakek yang sudah lanjut usia ya, ada seorang kakek yang sudah lanjut usia tapi kemudian dia menanam kurma lah gitu ya, menanam kurma. Kemudian ada seseorang yang bertanya dengan pertanyaan yang sebetulnya kurang etis juga begitu ya, gitu. Dia bilang begini, kan kakek tidak akan lama lagi gitu. Ya, ucap bahasa Sunda mah moal lami deui lah kakek merek maot gitu. Buat apa gitu? Ya, menanam kurma seperti itu. Kemudian si kakek itu kemudian dia menyampaikan bahwa dia teringat dengan hadis dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, andai kata Anda tahu bahwa besok akan kiamat. Ya. Jadi andai kata Anda tahu bahwa besok akan kiamat, hari ini Anda masih sempat untuk menanam, tanam. Gitu. Ya. Jadi andai kata besok kita tahu bahwa besok kiamat dan hari ini kita punya biji yang bisa kita tanam. Artinya apa? Ketika kita berbicara mengenai kematian, berbicara tentang alam akhirat, bukan kemudian kita menjadi manusia yang tos we lah gitu. Bukan begitu. Ya. Artinya ini mengajarkan kepada kita agar ketika sekarang kita bisa mengamalkan sesuatu, bisa berbuat sesuatu, sok berbuat. Ya. Gitu. Sekecil apapun amal soleh yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya. Sekecil apapun amal soleh yang bisa kita perbuat. Ya. Dan jangan kita tunda. Ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu saja dulu muqaddimah ya, pendahuluan dari kitab Silsilatud Daril Akhirah, ya, rangkaian kehidupan akhirat ya. Ini perjalanan yang cukup panjang ya, tapi mudah-mudahan insyaallah Bapak sekalian kita bisa membahas kitab ini karena ini penting untuk menambah keimanan kita kepada hari akhir ya. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Sekali lagi ini kitabnya belum bisa saya share ya karena ini masih mau saya print dulu gitu ya, karena belum selesai saya print kitabnya. Baik, itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan kan? Tidak ada karena sudah tutup ya. Baik.